Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Beberapa turnamen top dunia sudah mulai selesai kawan. Hanya ada satu turnamen yang menyisakan satu babak, yaitu turnamen Belgrade JM 2022. Tapi hari ini kita tidak ulas game dari Belgrade JM, tapi masih kita ulas game dari Rapid Chess Championship yang ada di chess.com, yang merupakan turnamen online mingguan di babak knockout. Seperti yang kita ketahui, minggu kelima kemarin Hikaru Nakamura menjadi juaranya kawan setelah mengalahkan Levon Aronian di babak final. Tapi saya akan ulas game Nakamura di babak quarter final melawan MVL karena permainannya cukup panjang kawan saat melawan Levon. Jadi saya pilih permainan saat melawan MVL di babak quarter final. Langsung kita ke atas papan. Babak ini cukup ketat kawan. Kedua pemain bermain sampai 3 game. Dan ini adalah game kedua mereka dalam permainan blitz 3 menit increment 2 detik. Di sini MVL pegang putih mengawali dengan pion E4 dibalas Hikaru Nakamura pion E5, dan kita temui permainan Ruy Lopez variasi Berlin atau pertahanan Berlin kuda F6 oleh Hikaru Nakamura. Dan selanjutnya adalah rokade oleh MVL. Nakamura melanjutkan pukul pion E4, beteng E1 dan kuda mundur ke D6. Di sini kuda putih pukul pion E5, dan mungkin kalian melihat posisi kuda di lajur D ini bisa saja pukul gajah, tapi kawan-kawan pemula jangan lakukan hal seperti ini kawan, karena menteri kalian akan tewas. Kuda akan pukul kuda C6 open skak, dan posisi kuda menggarpu menteri. Kalaupun menteri kalian tetap menutup skak di sini, bisa dipukul oleh kuda nantinya. Jadi langkah ini bagi kawan-kawan pemula harap dihindari, dan mungkin perlu diingat-ingat juga pada posisi seperti ini kawan. Dan dalam permainan Berlin seperti ini atau pertahanan Berlin seperti, kebanyakan permainan akan berakhir miss. Dan jawaban yang paling banyak dimainkan oleh hitam pada posisi ini adalah gajah E7. Langkah terbaik, satu-satunya langkah terbaik untuk memblokade akses ancaman open skak dari kuda putih. Barulah nanti kuda bisa pukul gajah. Dan gajah ini paling banyak ditarik mundur ke peta F1, dan MVL melakukannya. Terjadi pertukaran kuda di peta pusat, dipukul balik oleh beteng. Nakamura rokade mengamankan rajanya agar tidak berada di lajur pusat yang sudah terbuka ini kawan. Dan di sini pion D4, kuda mundur ke E8, dan pada posisi ini kebanyakan putih mendorong pionnya untuk mendapatkan area atau penguasaan ruang di area pertahanan hitam. Tapi MVL memilih jalur yang lain, memilih langkah populer nomor 2, kuda C3. Dan mungkin kalian berpikir bisa memainkan pion D6, bisa saja karena sekarang giliran kalian. Tapi memainkan pion D6 ini kebanyakan hitam kalah kawan dengan variasi seperti ini. Walaupun terlihat memainkan pion D6 ini dengan tempo mengancam beteng, juga membuka diagonal peta terang, tapi di database kebanyakan putih menang dengan variasi seperti ini atau hitam kalah. Di sini Nakamura memilih langkah yang paling populer, langkah yang paling banyak dimainkan oleh hitam, gajah F6, beteng mundur ke E1, barulah sekarang pion D5 untuk menghentikan laju pion, mendapatkan penguasaan di area pusat seperti ini, seperti halnya pion putih di peta pusat ini kawan. Pion B3 lanjut MVL ingin mengeluarkan gajah gelapnya ke diagonal A3 F8 ini, jelas incarannya nanti adalah beteng. Dibalas dengan pion C6 untuk memperkuat struktur bangunan pion pusat. Gajah A3 menyerang beteng. Di sini diblokade oleh kuda D6 dan menteri F3. Di sini kuda manuver ke F5 oleh Hikaru Nakamura. Mungkin terlihat langkah ini adalah langkah blunder kawan, dengan membuka diagonal peta gelap bagi gajah untuk pukul beteng F8. Tapi menurut engine ini adalah langkah brilian dari Hikaru Nakamura. Jelas pengorbanan beteng diterima oleh MVL. Sekarang Nakamura pukul pion D4 dengan mengancam menteri. Juga siap memberikan ancaman garbuan nanti kawan di sini. Dan di sini mungkin langkah yang bagus bagi menteri putih adalah bergeser ke G3 menghindari serangan kuda ini. Setelah raja pukul gajah, beteng ini siap digeser ke lajur C untuk melindungi pion, juga menghindari diagonal gelap yang terbuka. Tapi MVL pada posisi ini kawan tidak menggeser menterinya kemana-mana. Dia pukul gajah di peta F6, mengorbankan menterinya. Diterima oleh Nakamura, dipukul balik menggunakan pion G.
Nakamura tidak berani memukul balik menggunakan menteri. Kenapa? Mungkin terlihat memang tidak rusak bangunan pionnya jika memukul balik menggunakan menteri. Tapi ini memberikan kesempatan Beteng Putih naik ke atas dan persiapan discover check nanti kawan. Itulah kenapa Nakamura memukul balik menteri putih menggunakan pion G. Sekarang MVL melangkah gajah E7 menyerang menteri dan menteri ke C7 oleh Nakamura. Peta yang salah bagi menteri hitam. Engine menyarankan peta D7 ini kawan merupakan pilihan terbaik. Memang terlihat ini akan menghalangi gajah terang untuk berkembang. Tapi pilihan engine terkadang juga aneh juga kawan. Tapi menurut engine ini adalah langkah terbaik. Tapi Nakamura memilih peta C7 bagi menterinya agar gajahnya juga segera berkembang. Dijawab dengan gajah pukul pion F6. Di sini kuda ke E6 oleh Nakamura. Selain menghindari ancaman gajah, juga siap manuver ke peta ini kawan, ke peta G6 untuk menutup lubang yang terbuka di lajur G. MVL mengangkat betengnya ke E5, peta yang mungkin terlihat bagi kita merupakan peta yang salah, karena jika digeser ke sini masih ada kuda kawan. Langkah atau peta yang bagus bagi beteng putih adalah peta E3. Setelah mungkin raja bergeser ke F8 ataupun kuda ke peta F4 bisa jadi, atau langsung menteri ke peta F4 juga bisa jadi pilihan bagi hitam untuk mengantisipasi serangan dari putih nantinya dengan beteng ini. Tapi saya tidak akan melanjutkan variasi apakah kuda bergeser ke peta ini, menteri ke peta ini, atau raja. Silakan kalian bisa otak-atik. Tapi engine menyarankan beteng putih ini naik ke peta E3 saja, tidak ke E5. Tapi MVL memilih peta E5 dan dilanjut Nakamura dengan gajah D7 melanjutkan pengembangan agar betengnya segera keluar nanti untuk menantang pertukaran beteng di lajur pusat. Bisa jadi dibalas beteng A ke E1. Di sini kawan, untuk melanjutkan pion H4 cukup bagus juga bagi putih. MVL lebih memilih menumpuk betengnya di lajur pusat dan kuda F4, langkah yang bagus, dibalas beteng G5 skak. Ditutup oleh kuda dan dijawab dengan beteng mundur ke G3. Selanjutnya Nakamura menggeser betengnya ke pusat menantang pertukaran, diterima, dipukul balik. Selanjutnya di sini pion H4. Jelas ingin mendapatkan kuda di langkah berikutnya. Nakamura membalas dengan menteri D6 juga sama-sama memberikan ancaman dan di sini gajah ke G5. Selanjutnya adalah raja hitam bergeser ke F8 oleh Nakamura menghindari lajur G yang terbuka. Walaupun langkah ini tidak disukai engine lebih menyarankan pion F6 untuk segera mengusir gajah ini kawan. Tapi Nakamura lebih memilih tadi menggeser rajanya ke peta F8 dibalas dengan gajah berkembang ke D3 untuk mendapatkan pion yang ada di belakang kuda. Pion H5 siap dimainkan, pion ini nanti akan tewas dihadang oleh pion H5. Sekarang gajah pukul kuda, dipukul balik menggunakan pion. Selanjutnya beteng E3, langkah yang bagus, dan gajah D7. Mungkin kalian melihat hitam bisa melanjutkan pion D4 untuk menggarpu kuda serta beteng. Tetap saja kawan, hitam tidak akan mendapatkan salah satu perwira ini. Di sini putih akan membalas gajah H5 terlebih dahulu melakukan skak dan raja bergeser ke peta F7. Di sini beteng bisa melakukan skak di sini atau kuda ke peta E4 terlebih dahulu mengancam menteri, menteri mundur dan beteng F3 skak dan seterusnya kawan. Hitam tidak akan mendapatkan perwira putih. Di sini Nakamura membalas dengan gajah D7 daripada memainkan pion D4-nya. Dan pada posisi ini kita sudah di langkah ke-28. Engine menunjukkan posisi hitam sedikit lebih baik mungkin karena fleksibilitas menteri plus dukungan gajah terang. Tapi posisi Nakamura dia sudah mulai tertekan waktu kawan. Kontrol waktunya menyisakan 28 detik saja. Sedangkan MVL masih mempunyai 1,5 menit. Tapi dalam permainan blitz seperti ini apapun masih bisa terjadi kawan. Mungkin saja putih bisa melakukan blunder ataupun hitam. Masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Tapi pada posisi seperti ini MVL menawarkan remis. Dan diterima oleh Nakamura. Cukup disayangkan mungkin bagi kita, kaum pos ronda, kaum pos satpam, ataupun
warung kopi mungkin masih cukup menarik bagi Hitam untuk dilanjutkan, apalagi masih mempunyai menteri. Cukup disayangkan bagi Nakamura, dan betul saja Nakamura akhirnya sedikit menyesal menerima tawaran remis dari MVL. Dan berikut ini kawan, cuplikan dari Nakamura yang terlihat sedikit menyesal menerima tawaran remis dari MVL. I mean, bishop e7 I just take, and it's just a draw. Maybe I should... I don't think I should have offered a draw. Maybe I shouldn't have offered a draw, because I think maybe I can play on. Whatever. Whatever. It's still probably a draw, right? No, I'm better. But I have 29 seconds, so, I mean... I mean, my odds in 1-1 have to be better in 3-1, surely. Surely my odds must be better in 1-1 than 3-1? But whatever. Sebelum permainan berakhir, Nakamura melihat posisi ini adalah posisi seimbang, posisi draw. Tapi setelah game berakhir, dia melihat evaluasi engine menyatakan posisinya lebih baik, sedikit lebih baik daripada MVL. Akhirnya dia sedikit menyesal tidak melanjutkan permainan atau menerima tawaran remis. Itulah kawan, game kedua antara MVL atau Nakamura versus MVL di babak quarter final. Pada game Blitz 3 menit increment 2 detik. Cukup disayangkan Nakamura masih mempunyai menteri, tapi menerima remis tidak berani untuk mengambil resiko. Mungkin karena dia sudah tertekan masalah waktu tadi kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur dan ulas-ulasannya juga bisa memberikan wawasan referensi dalam permainan Ruy Lopez, khususnya variasi Berlin defense kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.